Halo teman-teman, udah belajar belum? Nah, kali ini Mr. Hu mau membahas nih beberapa kata yang murid-murid Mr. Hu itu seringkali salah dalam mengucapkannya. Dan kali aja barangkali teman-teman juga mengalami hal-hal yang sama dalam pengucapan kata-kata berikut ini. Nah, kira-kira kata-katanya apa aja ya? Nah, langsung aja kita bahas. Yuk. Nah, yang pertama ini ada kata yang ya sangat sering banget sih digunain, yakni kata ini. Nah, ayo teman-teman ini biasanya melafalkan kata ini itu gimana nih? Kalau murid-murid Mr. Husi macem-macem. Ada yang bilang gini, development, development gitu. Jadi bermacam-macam. Dan memang kalau di sini ini ada beberapa suku kata ya. Development. Ada 4. Dan memang dalam bahasa Inggris itu agak berbeda dengan bahasa Indonesia, teman-teman. Kalau di bahasa Indonesia itu ndak ada intonasinya. Jadi meskipun teman-teman baca flat itu ndak masalah, nggak merubah makna dan nggak bikin salah paham. Tapi kalau di bahasa Inggris itu ada intonasinya. Dan contohnya nih ya, di kata itu tadi, itu penekanannya ada di V-nya, bukan lob-nya. Nah, menurut pengalaman Mr. Hu sih, murid-murid Mr. Hu itu biasanya menekankan kepada lob-nya. Padahal yang benar itu kayak gini, development. Jadi yang di-push itu V, development, begitu. Nah, dan di sini juga agak tricky, soalnya di sini ada 3 vokal E, dan bacanya itu berbeda semua. Kan E itu ada E, E. Sedangkan di sini itu yang E pertama, yang di D itu dibaca I. Terus yang di V itu dibaca V. Terus yang terakhir itu dibaca ment atau E. Nah, sekali lagi, development. Development. For example, I want to share with you one new development. Economic development. It was personal development. It was social development. That skill is the bedrock of development. We can all agree on the imperative of smart development. So, thank you. Oke, nah teman-teman gimana? Ayo ngaku, kayak gitu apa enggak? Oke, habis gitu kita pindah ke kata yang selanjutnya. Dan kata selanjutnya itu adalah kata ini. Nah, ini gimana nih? Teman-teman bilangnya gimana? Ayo. Oke, sebelum Mr. Hu mau memberikan yang benar nih, teman-teman familiar dengan yang namanya magic E enggak? Soalnya kesalahan pengucapan di kata ini itu ada hubungannya dengan magic E. Dan untuk orang-orang yang baru mempelajari bahasa Inggris itu biasanya magic E ini diaplikasikan ke semua kata yang memiliki kata huruf E di belakang. Dan magic E itu bilang kalau ada huruf E di belakang, maka vokal sebelumnya itu dibaca dengan nama aslinya dalam bahasa Inggris dan panjang. Magic E makes the short sounds long. Contohnya, kasus. Kasus itu kan case, itu ada E di belakang. Nah, kan panjang. E terus ada E di belakang jadi case gitu. Dan kalau buat pembanding mungkin ada ini. Cube. Kubus, cube. Kalau E-nya hilang jadi cub. Nah, kan itu magic E. Dan sama masalahnya dengan di kata ini tadi. Dan kebanyakan murid-murid Mr. Hu itu bilangnya purchase gitu. Jadi dianggap E di belakangnya itu magic E, jadi E-nya itu dibaca E dan panjang. Purchase. Padahal ini salah. Kenapa salah? Ya sesimpel karena bahasa Inggris itu tidak konsisten.
Nah, ini yang bikin bahasa Inggris itu agak susah. Dan di sini yang benar itu adalah purchase. Sekali lagi, purchase, bukan purchase ya. Get 10% off of your first purchase. And as an American, to be able to purchase a gun. Your first purchase. Why this purchase? To purchase. We were able to walk in and purchase guns. Your first purchase of a website or domain. Oke. Nah, teman-teman gimana? Dan oh ya, ada beberapa kata lagi sih yang biasanya itu kasusnya ya kayak gini. Contohnya sayuran ini. Nah, sayuran ini itu biasanya murid-murid Mr. Hu itu bilangnya lettuce. Ada yang bingung, saking bingungnya itu bilangnya lettuce. Soalnya U-nya itu U, terus ada E di belakang, jadi U terus panjang. Lettuce, ada yang bilang gitu, dan ada yang dikasih Y-nya gitu, jadi aneh gitu kelihatannya. Padahal, ini yang benar adalah lettuce gitu. Lettuce, gitu aja. Shredded cheese, shredded lettuce. From planting to harvesting meant lettuce. And then you can use butter lettuce. Oke. Terus ada satu lagi nih. Gini. Di tempat Mr. Hu ngajar itu ruangannya itu dinamakan dengan nama kota. Dan ada satu ruang yang dinamakan dengan kota ini. Nah, kebanyakan sih kita, bukan kita sih, Mr. Hu sih enggak. Ya murid-muridnya Mr. Hu itu biasanya tuh nyebutnya Brisbane gitu. Padahal enggak gitu. Padahal yang benar itu Brisbane. Itu ya, Brisbane. Ya memang sih kalau di googling itu ada beberapa sumber yang menyatakan Brisbane gitu. Tapi saat Mr. Hu konfirmasi ke teman-teman Mr. Hu ngajar yang notabene itu bule asli, kental bule, itu mereka bilangnya itu Brisbane. Bukan Brisbane. Ya mungkin ada 1-2 begitu, tapi yang common itu Brisbane. Brisbane or Brizzy, I guess. All around Brisbane. Even to Brisbane. Never mind. So come on, Brisbane. It's a Saturday. Begitu. Nah, habis gitu ada nih. Satu kata lagi yang murid-murid Mr. Hu itu seringkali salah ucap, tapi terlihat bagus, terlihat sangar gitu loh. Buat pendengar Indonesia maksudnya, bukan buat pendengar asing. Dan kata ini loh. Nah, kalau dilihat ya, memang kata ini penuh ilusi. Kalau dilihat itu seakan-akan ada 4 syllables. Syllables itu suku kata ya. Jadi ada comfortable. Kayaknya itu ada 4. Tapi sebenarnya enggak 4. Sebenarnya itu cuma 3. Jadi apa aja? Comfortable. Lagi. Comfortable. Jadi bacanya yang benar itu adalah comfortable. Sekali lagi. Comfortable. Oke. Bukan comfortable ya. Biasanya itu kayak gitu murid-muridnya Mr. Hu. Nggak tahu kalau kalian ya. Ya semoga aja nggak kayak gitu. Oke. Diulang sekali lagi aja. Soalnya Mr. Hu yakin nih, yang bikin kesalahan di kata ini nggak cuma muridnya Mr. Hu aja, tapi Mr. Hu yakin banyak dari teman-teman yang bikin kesalahan kayak gini. Soalnya meskipun salah itu terdengar Inggris banget gitu, terdengar Inggris dan terdengar benar. Comfortable. Padahal yang benar adalah comfortable. Comfortable. Or comfortable. Completely comfortable. Feel comfortable. Comfortable being uncomfortable. Comfortable. You go ahead and sit back in your comfortable chair. Oke, yuk pindah ke kata lainnya aja. Nah, terus kata yang lainnya itu apa ya? Ini kata sayur mayur. Nah, ini biasanya itu ya murid Mr. Hu itu bilangnya vegetable. Vegetable. Begitu. Bahkan setelah dikasih tahu yang benar pun mereka itu tetap bilang vegetable. Padahal sebenarnya yang benar itu adalah vegetable. Maaf, 3. Vegetable. Jadi bukan vegetable,
tapi vegetable. Vegetable. So using a vegetable peeler, A little bit of vegetable oils. And vegetable oils. An heirloom vegetable farm. vegetable enriched macaroni. Cabbage is a cruciferous vegetable. Nah, teman-teman gimana? Kayak gitu apa enggak? Oke, biar videonya nggak terlalu panjang ya, Mr. Hu tambahin satu lagi kata-kata yang biasanya itu bukan biasanya sih. Soalnya nggak semua orang mengerti kata-kata ini, hanya orang yang mempelajari bahasa Inggris yang ngerti. Kata-katanya itu ya yang dari tadi kita bahas ini, yakni ini. Nah, kebanyakan nih ya, murid-muridnya Mr. Hu itu bilangnya pronunciation. Kenapa gitu? Ya, pas Mr. Hu tanya sih, mereka bilangnya gitu karena kan kata kerjanya itu pronounce, Mister. Gitu. Ya, itu kan kata kerja. Tapi pronunciation ini kan kata benda. Dan kalau dilihat dari penulisannya pun juga beda loh. Kalau pronounce itu ada O-nya. Tapi kalau pronunciation itu pakai U aja, nggak pakai O. Jadi, kalau kata kerjanya itu kan pronounce. Tapi kalau kata bendanya jadi pronoun. Pronoun. Jadi pronunciation. Sekali lagi, pronunciation. 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 Pronunciation analysis. How important is pronunciation in language learning? For improving your pronunciation. And here's pronunciation. Jadi gitu. Oke. Nah, gimana nih teman-teman? Kan sudah ada 5 ya. Ya, memang yang di Magic E tadi agak lebih. Udah ada 5 kata nih. Yang ya murid-murid Mr. Hu sering kali salah ucap. Kira-kira teman-teman ini biasanya yang salah ucap yang mana? Kalau enggak salah ucap sih ya bagus, sudah benar. Nah, tapi kalau ya salah ucap ya dibenerin mulai sekarang. Memang nggak langsung bisa bener gitu ya, butuh beberapa kali ya praktek lah biar nempel itu di otak dan mudah digunakan. Oke, kayaknya sekarang udah cukup ya, 5 kata aja. Dan kalau teman-teman menemukan video ini itu bermanfaat buat teman-teman, ya silakan di subscribe. Kalau enggak, ya silakan di share aja ke temannya, barangkali berguna buat teman-temannya yang lain. Oke, that's it. Thank you and see you again. Bye.